Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Sitinjak. Saya adalah pemilik perusahaan sekaligus CEO dari perusahaan Clean Plus. Clean Plus Innovation adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan stasiun pengisian daya nirkabel universal untuk berbagai perangkat, mulai dari smartphone hingga kendaraan listrik. Dengan fokus pada inovasi dan berkelanjutan, produk kami menggunakan energi terbarukan seperti tata surya. Untuk mendukung mobilitas modern dan mengurangi jejak karbon, kami berkomitmen untuk menyediakan solusi pengisian daya yang mudah, efisien, dan ramah lingkungan, serta membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan kota pintar. Untuk menjadi perusahaan teknologi terdepan, perusahaan kami memiliki visi misi yang akan kami jalankan. Visi dari perusahaan kami ialah menjadi pelopor global dalam inovasi energi nirkabel, menciptakan masa depan di mana teknologi pengisian daya transmigrasi tanpa batas dalam kehidupan sehari-hari, mendukung mobilitas keberlanjutan, dan menghubungkan dunia melalui solusi energi yang bersih, efisien, dan tak terbatas. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan kami memiliki misi yang sangat luar biasa. Yang pertama, memimpin revolusi energi nirkabel, mendorong batas teknologi untuk menghadirkan solusi pengisian daya yang revolusioner, menghilangkan hambatan kabel, dan menciptakan pengalaman pengguna yang seamless di seluruh perangkat elektronik. Yang kedua, mendukung mobilitas tanpa batas. Membangun jaringan pengisian daya nirkabel yang luas dan terintegrasi memungkinkan orang dan kendaraan untuk tetap bergerak tanpa gangguan, kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, mengintegrasikan keberlanjutan dalam setiap langkah. Memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam setiap solusi kami, menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari bisnis kami, sekaligus mengurangi jejak karbon global. Yang keempat, menciptakan infrastruktur masa depan. Merancang dan mengimplementasikan stasiun pengisian daya yang tidak hanya berfungsi tapi juga elastis, berkontribusi pada pengembangan kota pintar dan ramah lingkungan. Dari perusahaan yang sudah didirikan, terdapat beberapa penggolongan dari mata pelajaran geografi yang dapat diambil. Sebagai berikut, saya akan menjelaskan dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang pertama, berdasarkan bahan. Jadi, yang cocok untuk usaha saya yaitu bahan jadi, karena Clean Plus Innovation memproduksi stasiun pengisian daya nirkabel yang merupakan produk akan siap pakai. Produk ini menggunakan komponen elektronik canggih dan bahan berkelanjutan seperti panel surya yang telah diolah sepenuhnya menjadi perangkat yang siap digunakan oleh konsumen. Yang kedua, penentuan lokasi industri. Jadi, yang cocok untuk usaha saya yaitu dekat dengan pasar. Dikarenakan lokasi industri Clean Plus Innovation dipilih berdasarkan kedekatan dengan pasar potensial di wilayah metropolitan besar yang memiliki konsentrasi tinggi penggunaan kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Dengan memilih lokasi yang dekat dengan pasar utama, perusahaan dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, berdasarkan kelompok industri. Jadi, usaha saya tergolong ke dalam kelompok 2, yaitu industri logam dan elektronika. Dikarenakan Clean Plus Innovation tergolong dalam kelompok industri logam dan elektronika karena produknya terdiri dari komponen-komponen logam dan logistik canggih yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi nirkabel modern. Yang keempat, klasifikasi industri.
Jadi, usaha saya tergolong ke dalam industri besar karena Plan Plus Innovation diklasifikasikan sebagai industri besar karena skala produktivitasnya yang masif, teknologi canggih yang digunakan, dan pasar global yang dilayani. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang tinggi dengan jaringan distribusi yang luas, serta mempekerjakan ribuan tenaga kerja di berbagai negara. Yang kelima, berdasarkan luas kegiatan. Jadi, industri saya tergolong ke dalam industri besar karena Plan Plus Innovation beroperasi dalam skala besar dengan fasilitas produksi yang canggih, jaringan distribusi internasional, dan dampak ekonomi yang signifikan di negara-negara tempat operasinya. Kegiatan industri ini mencakup seluruh rantai pasokan dari riset dan pengembangan hingga produksi dan pemasaran. Yang keenam, menurut tempat bahan mentah. Jadi, usaha saya tergolong ke dalam industri non-ekstraktif karena Plan Plus Innovation termasuk industri non-ekstraktif karena perusahaan ini tidak mengekstraksikan barang mentah dari alam. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi seperti komponen elektronika dan logam diperoleh dari pemasokan yang mengolah bahan mentah menjadi komponen yang siap digunakan. Yang ketujuh, menurut tenaga kerja. Jadi, usaha saya tergolong ke dalam industri besar karena Plan Plus Innovation adalah industri besar yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja dari berbagai bidang, termasuk insinyur, teknisi, dan staf pemasaran. Perusahaan ini memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar karena skala operasinya yang luas dan kompleksitas teknologi yang digunakan. Yang kedelapan, menurut Depindang. Jadi, usaha saya tergolong ke dalam aneka industri karena Plan Plus Innovation tergolong dalam kategori aneka industri karena produk yang dihasilkan tidak hanya terbatas satu jenis industri tertentu, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa sektor seperti energi, elektronika, dan teknologi hijau. Yang kesembilan, menurut hasil produksinya. Jadi, usaha saya tergolong ke dalam industri campuran karena Plan Plus Innovation berada dalam kategori industri campuran karena memadukan elemen industri ringan atau pengembangan dan perakitan perangkat elektronik dan elemen industri berat atau produksi komponen logam besar untuk infrastruktur pengisian daya. Perusahaan ini menggabungkan berbagai proses manufaktur untuk menghasilkan produk akhir yang kompleks. Dan yang ke-10, menurut yang mengusahakan. Jadi, usaha saya tergolong ke dalam industri rakyat. Plan Plus Innovation digolongkan sebagai industri rakyat karena didirikan dan diolah oleh swasta dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat luas. Meskipun beroperasi dalam skala besar dan memiliki dampak global, perusahaan ini tetap fokus pada inovasi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekian video perkenalan perusahaan saya. Saya berharap perusahaan saya dapat berdiri dan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan memenuhi standar dalam kehidupan masyarakat.